Halo semuanya, di video kali ini aku akan menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Hal ini dapat membantu ketika menyusun jurnal khusus maupun jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang. Pedoman yang pertama adalah memposisikan diri sebagai pelaku ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau kamu itu seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau kamu itu adalah seorang penjual. Hal ini akan sangat membantu karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat serta posisi akun tersebut debit atau kredit. Yang kedua, ketika kalian memposisikan diri sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah pembelian. Ketika terjadi pengembalian barang yang sudah dibeli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Yang ketiga, ketika terjadi pembelian kredit, maka nama akunnya adalah utang dagang. 4. Ketika kamu memposisikan sebagai penjual, kalau ada transaksi penjualan, maka nama akunnya penjualan. Ketika menerima kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya retur penjualan. 5. Ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti menjual barang Soal tapi pertama, belum dibayar. soal ini adalah soal ketika terjadi pembelian dan penjualan tunai. Pembelian itu adalah transaksi yang dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan itu adalah transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka. Ketika ada pembelian dan penjualan tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Analisis nota kontan. Perhatikan animasi berikut. Nona Raya sebagai pembeli, dia punya uang, sedangkan Tuan Raka sebagai penjual, dia mempunyai barang dagang. Nona Raya untuk membeli balon, dia harus membayar sebesar 50.000 kepada Tuan Raka. Dan Tuan Raka setelah menerima uang, maka dia menyerahkan balon itu kepada Nona Raya. Analisis sebagai pembeli. Nona Raya mempunyai barang dagang. Barang dagang kalau untuk pembeli, nama akunnya pembelian. Kalau bertambah di sebelah debit, jadi pembeliannya di sebelah debit. Nona Raya tadi mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang ada di sebelah kredit. Sedangkan sebagai penjual, ketika terjadi penjualan tunai, Tuan Raka mendapat uang, maka kasnya bertambah di sebelah debit, dan penjualan karena barang dagangnya berkurang, maka penjualannya di sebelah kredit. Soal kedua, berarti ini adalah kejadian pembeli dan penjualan tunai yang disertai potongan harga. Bukti transaksinya masih sama, yaitu nota kontan. Nah, menganalisis nota kontannya, perhatikan animasi berikut. Nona Raya punya uang 50.000, dan Tuan Raka mempunyai barang dagang. Ketika Tuan Raka menyerahkan barang dagangnya yang seharga 50.000 kepada Nona Raya, maka Nona Raya membayarnya sebesar 50.000. Tetapi ternyata Tuan Raka itu memberikan potongan diskon sebesar 20%. 20% dikali 50.000 itu 10.000. Berarti 10.000 itu dikembalikan kepada Nona Raya. Menganalisis bersama. Pembeli tadi kan mengeluarkan 50.000 dengan memperoleh barang dagang. Nama akunnya itu pembelian, maka pembeliannya bertambah di sebelah debit, dan kasnya berarti Nona Raya hanya mengeluarkan 40.000. Sedangkan 10.000-nya masih dipegang. Nama akunnya adalah potongan pembelian sebesar 10.000 di sebelah kredit. Sekarang analisis penjualan. Ketika ada penjualan tunai disertai potongan harga, maka Tuan Raka memperoleh kas sebesar 40.000, potongan penjualannya sebesar 10.000 di sebelah debit, dan penjualannya 50.000 di sebelah kredit. Jika Nona Raya mengembalikan barang seharga 10.000 kepada Tuan Raka karena ada satu balon yang dibeli Nona Raya rusak, maka balon yang dikembalikan. Setelah itu, Tuan Raka mengembalikan 10.000 kepada Nona Raya. Kita menganalisis. Nona Raya kasnya bertambah 10.000 di debit, retur pembelian berkurang di sebelah kredit. Sedangkan Tuan Raka retur penjualannya bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Kalau seperti soal di atas, buktinya berupa faktur. Tuan Raka menjual, tapi Nona Raya tidak membayar karena membeli secara kredit. Mari kita menganalisis. Nona Raya pembeliannya bertambah di debit, utang dagangnya bertambah di kredit. Kan penjualan, piutang dagangnya bertambah di debit, penjualannya di sebelah kredit. Ketika 6 Januari Nona Raya melunasinya, perhatikan animasi transaksi terjadi pada 1 Januari. Tuan Raka berjanji akan memberi potongan sebesar 20% ketika Nona Raya mampu mengembalikan utangnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Sehingga karena Nona Raya mengembalikan 6 Januari, maka Nona Raya mendapatkan potongan tersebut.
Perhatikan animasi berikut. Nona Raya utangnya 50.000 karena diberi potongan 20%. Jadi 20% dikali 50 sama dengan 10.000. Utang dagangnya berkurang di sebelah debit, kasnya berkurang 40.000 di kredit, sedangkan potongan pembeliannya di kredit. Transaksi yang dicatat oleh penjual, Tuan Raka ketika pelunasan penjualan kredit yang disertai dengan potongan. Berarti Tuan Raka hanya memperoleh uang sebesar 40.000. Kasnya bertambah di sebelah debit, potongan penjualnya di sebelah debit karena dianggap beban mengurangi piutang dari Nona Raya di sebelah kredit. Ini adalah analisis terakhir. Bagaimana jika 12 Januari Nona Raya melunasinya? Perhatikan utang Nona Raya tadi 50.000 dan ada barang yang dikembalikan senilai 10.000. Nah, pada tanggal 12 dilunasi tetapi tidak mendapat potongan karena 12 Januari sudah melebihi 10 hari. Maka ini adalah pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tanpa potongan harga. Kita analisis transaksi Nona Raya. Utang dagangnya di sebelah debit, kasnya berkurang di sebelah kredit, sedangkan transaksi yang dicatat penjual, kasnya bertambah di sebelah debit, piutang dagangnya di sebelah kredit. Ketika ada yang pelunasan pembelian disertai retur tapi tanpa potongan, maka di sisi pembeli pencatatannya utang dagang, kalau di sisi penjual pencatatannya piutang dagang. Ini adalah bentuk analisis transaksi pembelian. Thanks for watching. Please subscribe.